Siapa sih yang tidak tahu nasi Padang? Makanan khas Sumatera Barat ini hampir ada di setiap sudut jalan di Indonesia. Bahkan, salah satu menu andalannya yaitu rendang pernah mendapat peringkat makanan terenak nomor 1 di dunia. Tapi, tahukah kamu sejarah nasi Padang dan kenapa nasi Padang ada di mana-mana? Bersama Klik Saturday, inilah sisi lain sejarah nasi Padang. Berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat, masakan Padang adalah nama populer yang bukan hanya digunakan oleh orang yang berasal dari kota Padang, tetapi juga dari daerah lain di Sumatera Barat seperti kota Bukit Tinggi, Solok, Padang Pariaman, hingga Payakumbuh. 8 dari 10 pemilik rumah makan Padang adalah orang Padang atau Minang. Berdasarkan hasil survei BBC News Indonesia, mayoritas pemilik rumah makan Padang adalah laki-laki. Hal ini bisa dijelaskan dengan kaitan persebaran rumah makan Padang dengan tradisi merantau yang biasa dilakukan oleh anak laki-laki. Rumah makan Padang sebenarnya merupakan penamaan kontemporer bagi restoran Minangkabau yang mulai populer pada akhir 1960-an. Sebelumnya, sebutan lazim bagi tempat makan yang menjual masakan khas Minangkabau adalah lapau nasi, kedai nasi, los lambuang atau karan. Sejarah pada zaman Belanda. Asal-usul rumah makan Padang dapat ditelusuri hingga perempat kedua abad ke-19. Waktu itu, Padang dijadikan ibu kota daerah administratif Government Van Sumatera Veskus, sekaligus dijadikan sebagai pusat aktivitas ekonomi. Semua hasil bumi Sumatera Barat yang layak untuk dijual ke pasar mancanegara harus dibawa ke Padang, dan semua barang kebutuhan daerah harus didatangkan dari Padang. Untuk menunjang pengiriman barang-barang tersebut, pemerintah Belanda membangun berbagai ruas jalan seantero Sumatera Barat. Sarana transportasi yang populer kala itu adalah kuda beban dan pedati. Dan karena kuda perlu istirahat, ruas jalan dibagi menjadi beberapa tempat pemberhentian atau masyarakat Minang biasa menyebut etape. Contohnya saja seperti jalan dari Padang hingga Bukit Tinggi, terdapat 6 pemberhentian. Pada setiap etape tersedia pesanggrahan atau tempat istirahat untuk pejabat kolonial dan penginapan bagi penuntun kuda beban dan pedati. Penginapan tersebut sekaligus berfungsi sebagai warung atau kedai nasi. Inilah cikal bakal rumah makan Minangkabau di pinggir jalan. Pada tahun 1937, seorang pemilik restoran Padang bernama Ismail Naim memasangkan iklan di surat kabar harian pemandangan terbitan Batavia yang berisikan Padang Restoran. Restoran Padang tersebut bernama Goncang Lidah yang berada di Cirebon. Para perantau Minang merasa terobati dengan kehadiran masakan Minangkabau tersebut dan selalu menyebut Padang serestoran. Eksistensi rumah makan Padang memang telah melegenda sejak dahulu. Salah satu dokumentasi rumah makan Padang oleh situs KITLV menunjukkan bahwa mulanya rumah makan Padang didirikan di bawah sebuah tenda mirip seperti penjual nasi kapau tradisional di Bukit Tinggi. Sejarah PRRI dan Eksodus. Penyebutan Padang adalah bagian dari perubahan identitas yang dilakukan oleh orang Minangkabau saat itu, menyusul pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di Sumatera Barat. Setelah pemberontakan PRRI resmi berakhir pada 1961, pemerintah pusat berusaha menghabisi semua elemen PRRI. Tindakan keras dan cenderung menindas dari pemerintah pusat waktu itu mendorong terjadinya eksodus besar-besaran suku Minangkabau ke daerah lain, termasuk ke Pulau Jawa. Selain itu, orang Minangkabau di perantauan berusaha mengganti identitas mereka dengan berbagai cara. Dua yang paling mencolok ialah mengganti nama etnik dari Minangkabau menjadi Padang, serta mengganti nama diri dari khas Minangkabau menjadi kejawa-jawaan. Meluasnya rumah makan Padang keluar daerah bukan hanya karena eksodus. Faktor lain yang juga kuat adalah budaya merantau anak-anak Minang. Keinginan sebagai perantau selalu mengiringi perjalanan hidup orang Minang ketika mereka beranjak dewasa. Tradisi ini langgeng karena merantau jadi salah satu bukti jika orang Minang telah dewasa. Nasi Padang dibungkus lebih banyak. Pada zaman dahulu, hanya orang-orang elit yang bisa makan nasi Padang secara langsung di restorannya. Sedangkan masyarakat biasa lebih memilih membungkusnya dan makan di rumah. Kala itu, salah seorang pemilik restoran nasi Padang sengaja membungkuskan porsi lebih banyak
agar bisa dinikmati oleh seluruh anggota keluarga. Inilah cikal bakal porsi nasi Padang dibungkus lebih banyak dibandingkan makan di tempat. Benarkah nasi Padang lebih enak di Padang? Banyak orang Minang mengklaim bahwa nasi Padang di Padang lebih enak daripada yang di luar Padang. Hal ini juga dipengaruhi oleh selera lidah masyarakat tempat mereka berada. Selain itu juga dipengaruhi oleh bumbu-bumbu dan cara memasak di tanah Minang. Teknik dan proses pengolahan makanan di Minang juga berbeda dengan di perantauan. Meluasnya nasi Padang. Nasi Padang telah meluas sampai ke luar negeri seperti Amerika Serikat, Australia, Malaysia, Qatar, Singapura, Tiongkok, dan lainnya. Belum ada data tentang jumlah total rumah makan Padang di seluruh dunia. Namun, di Jakarta dan sekitarnya diperkirakan ada sekitar 20.000 rumah makan Padang. Di antara 10.000 rumah makan Padang itu, ada beberapa yang tumbuh besar dan menjadi terkenal, seperti Garuda, Natrabu, Pagi Sore, Sederhana Bintaro, Sari Bundo, Sari Ratu, Sari Mandi Metropolitan, dan Taman Selera. Oke, sekian pembahasan kita tentang sisi lain dari nasi Padang kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.